Halo Sobat Bola 80-an, kembali lagi dengan kami, dengan gue, Solu. Dan gua Danu. Pertandingan antara Vietnam versus Indonesia telah usai dan hasilnya sesuai yang kita inginkan, yaitu menang. Kali ini kami akan mencoba membahas terkait pertandingan Vietnam versus Indonesia, yaitu jalannya pertandingan, statistik pemain maupun line up yang diturunkan oleh STY. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Vietnam di Piala Asia 2023. Garuda menang tipis 1-0 dan menjaga peluang untuk lolos ke babak berikutnya dengan mengantongi 3 poin. Oke, Vietnam dan versus Indonesia tersaji di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada hari Jumat kemarin tanggal 19 Januari 2024 yang diselenggarakan di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia tampil sangat dominan di babak pertama dan unggul 1-0. Yang mana gol tersebut dicetak oleh kapten tim kita, yaitu Asnawi Mangkualam dari tendangan penalti. Dalam laga ini juga Vietnam bermain dengan 10 pemain jelang babak kedua berakhir dengan kartu merah Le Tan Long pada babak kedua. Dengan skor 1-0, Indonesia menjaga asanya agar bisa lulus di fase grup 16 besar. Kemenangan penting ini membuat Indonesia berada di posisi 3 klasemen grup D dengan raihan 3 poin. Vietnam jeblos ke dasar klasemen dengan poin 0 dan dipastikan tersingkir dari turnamen Piala Asia Qatar 2023. Pertandingan antara Vietnam versus Indonesia, Indonesia menggunakan formasi 4-4-2. Formasi ini berubah dari formasi pertandingan pertama melawan Irak, yaitu di Irak formasinya 3-4-3, yang mana Egy Maulana Fikri terpilih menjadi starter di pertandingan kali ini yang berduet di depan bersama Rafael Struijk. Di pertandingan kali ini STY menurunkan formasi 4-4-2 dengan formasi di pos kiper tetap memilih Hernando Ari dan bek kirinya Justin Hapner, di tengah Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai di posisi bek tengah, didampingi di sebelah kanan oleh Asnawi Mangkualam. Terus di barisan tengah ada Pratama Arhan di sebelah kiri, didampingi oleh Marcelino, Ferdinand dan Ivar Jenner di tengah. Terus sayap kanannya ada Jacob Seori. Untuk barisan penyerangnya Rafael Struijk berduet kali ini dengan Egy Maulana Fikri. Nah, Bung Danu, gimana nih tanggapannya? Egy Maulana Fikri, khususnya Egy Maulana Fikri nih, tiba-tiba bisa masuk di skema formasi kali ini di pertandingan hidup mati nih. Nah, mungkin ada alasan sendiri dari STY, tapi kira-kira menurut Bung Danu gimana? Oke, menarik ya. Kali ini di line up kali ini STY menurunkan Egy Maulana Fikri sebagai starter berduet di lini depan bersama dengan Rafael Struijk. Nah, saya melihat pertandingan tadi malam ini Egy Maulana Fikri saya rasa masih belum bisa menjawab harapan yang diberikan kepadanya dari Sintayong untuk bisa menjadi starter, karena pada sepanjang babak pertama saya lihat pergerakan dari Egy Maulana Fikri ini di lini depan cukup susah untuk mencari. Lumayan terbaca ya gitu. Lumayan terbaca dengan pemain-pemain dari Vietnam. Sehingga permainan yang dimainkan oleh Egy Maulana Fikri ini sulit untuk menembus pertahanan dari lini serang daripada Vietnam, dan akhirnya diganti dengan Adam Alis di babak kedua. Ya itu menurut pandangan gua terhadap permainan Egy Maulana Fikri. Nah, mungkin ya teman-teman lain juga punya pandangan lain tentang Egy Maulana Fikri, tentang permainan tadi malam, mungkin bisa komen ya di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi ke Bung Solo. Jalannya pertandingan tersebut juga berjalan dengan cukup intens di babak pertama, di mana peluang pertama didapat Indonesia bahkan di menit pertama Indonesia sudah mendapat peluang dari bola sepakan on target Rafael Struijk.
yang masih bisa ditepis oleh kiper Vietnam, Nguyen Philip. Kans kembali didapat Indonesia pada menit 7, yang dimana ada terkemelut di kotak penalti Vietnam, diakhiri dengan sepakat stroke yang masih meleset dari sasaran. Terus Vietnam mencoba balik mengancam ada di menit ke-21, yang mana bola tembakan jarak jauh dari Nguyen Quang Hai masih melayang di atas Mister Gawang Hernando Ari. Di menit ke-35 Indonesia nyaris unggul, yang mana bola tandukan tepat sasaran dari Sandy Walsh masih bisa digagalkan oleh Philip. Pada menit ke-41 Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti karena terjadi pelanggaran oleh Nguyen Tan Binh kepada Rafael Struijk, di mana bajunya ditarik pada saat berduel di dalam kotak terlarang Vietnam. Asnawi Mangkualam maju sebagai algojo Indonesia. Kapten timnas ini sukses memperdaya Philip dengan tembakan on target yang ke sebelah kanan kiper dan membawa Garuda unggul 1-0 di babak pertama. Indonesia hampir mengadakan keunggulannya lagi di injury time. Sayangnya bola tandukan Struijk masih menjor tipis di sebelah gawang Indonesia. Dan babak pertama tuntas dengan skor 1-0 untuk Indonesia. Jalannya babak kedua laga Vietnam versus Indonesia. Di menit-menit awal Vietnam sudah langsung melakukan serangan-serangan terhadap barisan pertahanan Indonesia, di mana dua peluang berhasil dibentarkan oleh Hernando Ari yang cukup bermain bagus di babak kedua ini. The Golden Star kembali mengancam di menit ke-50. Bola sepakan kuat Van Khan membentur jaring samping gawang Indonesia, dan juga Vietnam hampir saja menjebol gawang Indonesia 2 menit berselang. Bola tap in dari Van Tong melesetkan ke atas gawang. Lalu pertandingan sempat terhenti di menit ke-65, di mana Jordi Amat mengalami sikutan dari pemain Vietnam saat perebutan bola, sehingga menyebabkan Jordi Amat mengalami pendarahan di hidungnya, sehingga Jordi Amat ditarik keluar dan digantikan oleh pemain bertahan Indonesia dari Rizky Ridho. Lalu Indonesia mendapat peluang emas di menit 72, bola tembakan Hoki Caraka yang menggantikan Rafael Struijk di babak kedua. Bola tembakan Hoki Caraka ini bisa diblok lawan dan hanya membuahkan tendangan sudut. Lalu peluang kembali tercipta untuk Indonesia pada menit 89 di akhir babak kedua ini. Tembakan jarak jauh Marcelino masih membentur pemain Vietnam. Di akhir babak kedua di masa injury time, Vietnam bermain dengan 10 pemain. Usai pemainnya Lee Tan Pong mendapat kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Marcelino Ferdinand, sehingga akhir laga Indonesia berhasil mempertahankan skor keunggulan skor 1-0 untuk kemenangan atas Vietnam. Vu Van Tan denied by Hernando Ari. And Indonesia hold on to secure a famous victory and go level on points with Japan, who they play on the final match day in Group D to see who can claim automatic qualification for the knockout stages. Vietnam's journey isn't over just yet, but they will need to beat Iraq if they stand any chance of going through. Oke, berikut statistik pertandingan antara Indonesia versus Vietnam. Nah, untuk shot on target, Indonesia berhasil unggul atas Vietnam dengan shoot on target 5 berbanding 3 untuk Vietnam. Lalu shoot off target juga Indonesia unggul 10-6. Lalu ada block shoot Indonesia 1 dan juga Vietnam 2. Possession untuk Indonesia 43% dan juga Vietnam 57%. Untuk corner kicks Vietnam 6 dan juga Indonesia 4. Offside 2/1 untuk Indonesia
Terus pelanggaran, Indonesia melakukan pelanggaran sebanyak 21 kali dan juga Vietnam melakukan pelanggaran sebanyak 5 kali. Untuk lemparan ke dalam, Indonesia melakukan lemparan ke dalam sebanyak 20 kali, sedangkan Vietnam melakukan 31 lemparan ke dalam. Dan untuk kartu kuning, Indonesia mengantongi kartu kuning sebanyak 2 dan Vietnam mengantongi 1 kartu kuning. Sedangkan untuk kartu merah, sedangkan untuk kartu merah, Vietnam mengantongi 1 kartu merah di mana di akhir babak injury time. Dan untuk penyelamatan kiper, Indonesia berhasil melakukan 3 save dan juga Vietnam 4. Sedangkan untuk goal kicks, untuk tendangan bebas, Indonesia melakukan sebanyak 5 kali, sedangkan Vietnam melakukan 11 kali tendangan bebas. Pada match tanggal 19 Januari ini juga berlangsung pertandingan pertama di grup D, match kedua, yaitu Irak versus Jepang, di mana Irak memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Nah, sesuai prediksi kami sebelumnya bahwa pertandingan Irak versus Jepang, di mana posisi Indonesia di match ketiga akan lumayan aman jika Jepang memenangkan pertandingan. Ternyata di luar prediksi, dan pertandingan ketiga nanti Indonesia akan melawan Jepang, yang mana pertandingan ini akan termasuk juga pertandingan hidup mati bagi kedua tim ini, karena Jepang sendiri saat ini baru mengoleksi 2 poin. Jadi di pertandingan ketiga ini akan menjadi laga hidup mati bagi Indonesia dan Jepang. Pertandingan ketiga grup D antara Indonesia versus Jepang akan berlangsung tanggal 24 Januari jam 19.30 WIB. Ya, harapannya untuk Indonesia untuk di laga terakhir melawan Jepang, Indonesia mampu memberikan permainan terbaik mereka, karena laga berikutnya juga pastinya akan menentukan untuk peluang Indonesia lolos 16 besar Piala Asia di Qatar. Demikian pembahasan review match kami kali ini terkait pertandingan Vietnam versus Indonesia tadi malam 19 Januari, yang mana skor akhirnya dimenangkan oleh Indonesia 1-0 dengan gol penalti Asnawi Mangku Alam, sang kapten Timnas. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya bersama dengan gue Solu dan gue Danu. Dukung terus Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar 2023, dan jangan lupa saksikan pertandingan terakhir match ketiga di grup D antara Jepang versus Indonesia yang mana berlangsung tanggal 24 Juni 2023 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Garuda bisa, Garuda menang.